Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Edi Jafar. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang negara Somalia. Nah, di sini dijelaskan bahwa negara Somalia adalah sebuah negara yang terletak di tanduk Afrika dan dengan kekuasaan pemerintah yang amat lemah dan bisa dikatakan vakum. Somalia menjadi sebuah negara yang gagal yang kini memiliki penduduk sekitar 14 juta jiwa dengan pendapatan per kapita yang hanya $400 AS. Nah, dengan ini kita bisa melihat secara langsung bahwa negara Somalia itu merupakan negara yang paling miskin di dunia. Dan adapun sejarah dari Somalia, yaitu pada zaman dahulu tanah Somalia dikenal sebagai tanah aromatik pada zaman Mesir kuno. Nah, hal ini menimbulkan masalah pengungsi yang sangat besar di Somalia. Somalia sendiri memiliki tentara yang sangat kecil karena negeri ini selalu dilanda konflik dan perang sendiri yang berkepanjangan, dan juga masalah perampokan yang belakangan ini menjadi sangat merak di wilayah Laut Somalia. Nah, setelah Perang Dua, negara Somalia menjadi perwakilan PBB dan yang pada akhirnya mendapatkan kemerdekaannya kembali pada tahun 1960 yang disebut dengan nama Republik Somalia. Lihat dari letak geografis, tanah Somalia ini banyak ditumbuhi dengan rumput-rumputan, terutama di bagian selatan. Tumbuhan terbesar di seluruh wilayahnya adalah Pulau Baobab dan Aksia, dan masih banyak pula jenis pohon lainnya. Nah, Somalia juga di sini merupakan tempat berkumpulnya spesies burung yang paling indah di Afrika. Selain itu, Somalia juga merupakan negeri yang kaya dengan spesies ikan hiu dan ikan tuna. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Umar. Jelaskan adalah kelanjutan materi yang sempat dibawakan oleh teman saya. Nah, di sini saya sudah memilah beberapa poin yang saya akan jelaskan, dimulai dari segi ekonominya, segi demografi, politik, agama, dan bahasa. Jadi kita mulai pada segi ekonomi dulu. Jadi, walaupun terdapat sejumlah perusahaan, perekonomian Somalia dikendalikan secara dan perusahaan-perusahaan milik negara memegang peranan utama. Nah, nasionalisasi sejumlah perusahaan asing dilakukan pada tahun 1970-an. Nah, pada tahun 1970-an Somalia mengalami kesulitan ekonomi karena pada tahun ini Somalia mengalami kesulitan ekonomi akibat kemarau panjang dan keberadaan pengungsi dari Ethiopia. Keadaan tanah yang tandus, curah hujan yang sedikit, sumber daya alam yang terbatas, dan cara-cara berproduksi yang masih tradisional menyebabkan perekonomian Somalia tidak dapat berkembang dengan baik. Walaupun sejumlah kemajuan ekonomi diperoleh sejak tahun 1950, namun hingga kini Somalia tidak melepaskan diri dari bantuan negara lain, terutama Amerika dan Italia. Nah, untuk poin kedua yaitu segi demografi. Mayoritas penduduk Somalia adalah suku Somali, mencapai 98,3%. Orang-orang Somali adalah keturunan orang Kushit Timur. Suku ini terbagi dalam beberapa kelompok, dan diantaranya adalah kelompok-kelompok itu adalah Dir, Ishak, Hawiye, Darut, Dizil, dan Rahawin. Nah, kelompok-kelompok ini terbagi ke dalam sejumlah kelompok-kelompok lain yang lebih kecil, dan beberapa kelompok ini merupakan suku pengembara. Nah, kita kembali pada segi politik. Somalia tidak memiliki pemerintahan nasional yang efektif. Di barat laut ada pemisahan Republik Somaliland, di bagian lain terdapat beberapa warlot, yaitu Puntland dan Somalia Barat Daya. Pemerintahan yang diakui dunia internasional adalah pemerintahan transisi nasional. Awalnya dikepalai oleh Abdul Qasim Salat Hasan yang mengontrol hanya sebagian dari Mogadishu, ibu kota Somalia. Pada 10 Oktober 2004, Perdana Menteri Somalia terpilih adalah Abdul Yusuf, sedangkan Presiden Puntland menjadi presiden berikutnya. Baik, dan poin keempat yaitu dari agama. Mayoritas penduduk Somalia menganut agama Islam, yang merupakan agama resmi negara pada tahun 1980. Hanya 0,1% penduduk menganut agama Kristen dan 0,1% lainnya
memeluk agama lain. Jadi kita bisa simpulkan bahwa negara Somalia adalah negara termasuk negara Islam. Baik, kita masuk ke poin kelima, yaitu bahasa. Bahasa Somali dan bahasa Arab merupakan bahasa resmi negara tersebut. Bahasa Somali termasuk dalam rumpun bahasa Kushit, karena bagian utara Republik ini dahulunya diperintah oleh Inggris, Italia, dan Arab. Juga beragam bahasa tulisan nasional bahasa Somali digunakan di seluruh negeri, tetapi sampai kini belum ada ragam bahasa tulisan yang resmi. Tetapi pada tahun 1974, suatu ragam bahasa tulisan Somalia yang ragam telah diterapkan oleh pemerintah dan usaha untuk kepada penduduk telah dimulai. Baiklah, itu terkait materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.